dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951087. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan hukum administrasi negara. Materi pertama yaitu keputusan dalam hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi di antara keduanya. Selanjutnya, apa itu keputusan? Keputusan menurut Utrecht adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh ala-ala pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Setelah mengetahui pengertian hukum administrasi negara dan keputusan, jadi apa itu keputusan dalam hukum administrasi negara? Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tertulis bahwa keputusan tata usaha negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tentang tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, dalam keputusan tata usaha negara terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu adalah adanya suatu pernyataan kehendak sepihak. Jadi pernyataan kehendak sepihak tersebut dicantumkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan yang memungkinkan ditujukan ke dalam ataupun ditujukan keluar. Ditujukan ke dalam artinya adalah keputusan tersebut berlaku hanya dalam lingkup administrasi negara sendiri, sedangkan ditujukan keluar memiliki arti bahwa berlaku bagi setiap warga negara atau badan hukum perdata. Jadi dalam surat tersebut tidak memiliki format tertentu, hanya memiliki syarat bahwa harus tertulis. Jadi memo ataupun nota dapat dijadikan sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara apabila sudah jelas bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara memiliki maksud tentang hal apa yang dan ditujukan kepada siapa keputusan tersebut. Unsur kedua adalah dikeluarkan oleh organ pemerintahan, artinya itu keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Namun pejabat tata usaha negara tersebut memiliki cakupan yang sangat luas sehingga semua bagian pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan keputusan. Yang ketiga adalah didasarkan oleh kewenangan hukum yang bersifat publik, artinya itu pembuatan atau penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat itu adalah ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individu serta final. Konkret artinya itu adalah objek dalam suatu keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud dan dapat ditentukan. Yang kedua, individual artinya itu keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan baik alamat ataupun hal yang dituju. Jikalau hal tersebut ditujukan lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya di dalam keputusan tersebut. Dan final itu artinya itu adalah keputusan harus bersifat definitif, artinya keputusan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi manapun atau mendapatkan persetujuan dari siapapun, karena keputusan ini dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Yang kelima adalah bermaksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Artinya itu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintah untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
tertentu, terkhususnya dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Sampai di sini untuk materi yang pertama. Selanjutnya materi kedua yaitu kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Pemerintah, kita mengetahui bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau menerapkan hukum seperti undang-undang ataupun keputusan di dalam suatu wilayah tertentu. Jadi kedudukan pemerintahan sebagai subjek hukum dapat mewakili dua institusi, yaitu Jabatan Pemerintahan dan Badan Hukum Pemerintahan. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat sangat berbeda, yaitu terletak pada tindakan hukum dan juga akibat hukum yang ditimbulkan. Tindakan hukum pemerintah diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau alat perlengkapan negara dalam menjalankan tugasnya atau fungsinya sebagai pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur tindakan pemerintah. Yang pertama itu tindakan dilakukan oleh aparatur negara dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan negara. Yang kedua adalah tindakan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahnya. Yang ketiga adalah tindakan yang dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, tindakan dilakukan dalam rangka untuk memelihara kepentingan umum. Yang kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Yang keenam adalah berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketujuh adalah tindakan pemerintahan yang berbentuk tindakan hukum publik dan hukum privat. Terdapat perbedaan antara tindakan hukum publik dan hukum privat, yaitu tindakan tersebut sama-sama dilakukan oleh pemerintah, namun publik tersebut dijalankan untuk mewujudkan fungsi pemerintahan, sedangkan untuk hukum publik privat dijalankan untuk dalam pergaulan keperdataan sehingga yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Materi selanjutnya adalah mengenai AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengapa diperlukan asas-asas pemerintahan yang baik? Karena dengan asas-asas tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Dengan cara demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi lebih baik, adil, terhormat, bebas dari pelanggaran peraturan, bebas dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan semena-mena. Jadi di dalam sistem hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang terbuka, karena konsep tersebut dapat menyesuaikan diri berkembang sesuai dengan keadaan, tempat, waktu di mana konsep tersebut berada. Jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan selain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya, juga harus memperhatikan hukum yang tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam asas-asas pemerintahan yang baik terdapat 13 asas. Yang pertama adalah asas kepastian. Asas kepastian hukum itu artinya suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas kedua yaitu asas keseimbangan. Dengan adanya asas keseimbangan ini untuk mengurangi adanya tumpang tindih dalam setiap pelaksanaan tugas atau fungsi dari pemerintahan. Yang ketiga adalah asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Artinya itu pemerintah atau alat-alat penegak hukum dalam menghadapi kasus atau fakta harus bertindak sama, tidak ada perbedaan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Tidak adanya pilih kasih atau memihak satu pihak.
Asas yang keempat adalah asas bertindak cepat. Artinya itu pemerintah harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Yang kelima adalah asas motivasi untuk setiap keputusan. Artinya itu setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar, adil, dan jelas. Jadi tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang benar-benar tepat dan benar. Asas yang keenam adalah asas tidak mencampur adukan kewenangan. Artinya itu pemerintah tidak menggunakan wewenang untuk tujuan lain selain untuk menjalankan wewenangnya itu. Asas yang ketujuh adalah asas permainan yang layak. Artinya itu pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak bagi warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Asas yang ke-8, asas keadilan dan kewajaran. Artinya itu pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya untuk kepentingan pribadinya. Asas yang ke-9 itu adalah asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar. Artinya itu agar tindakan pemerintahan dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi warga masyarakat yang berkepentingan. Yang ke-10 adalah asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki jika terjadinya pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberikan suatu ganti rugi atau rehabilitasi. Asas yang ke-11 adalah asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Artinya bahwa setiap pemerintah diberikan hak kebebasan untuk mengatur kehidupannya pribadi sesuai dengan pandangan hidup yang dianut dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Asas yang ke-12 adalah asas kebijaksanaan. Artinya itu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi unsur kebijaksanaan ini harus dimiliki oleh setiap pegawai atau pemerintahan. Asas yang terakhir, yang ke-13 adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Artinya tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena sebagai aparatur negara, abdi masyarakat, pemerintah harus menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan untuk yang pertamanya. Materi selanjutnya yang keempat adalah perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Menurut Sajito Raharjo dan Philippus M. Hanjo mengatakan bahwa perlindungan hukum yaitu memberikan hak asasi manusia bagi warga masyarakat agar menikmati hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian menurut Kansil, perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik kepada masyarakatnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam perbuatan pemerintah. Yang pertama adalah perbuatan pemerintahan dalam pembuatan undang-undang. Yang kedua, perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan. Yang ketiga adalah perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan. Selain itu, apakah penguasa dapat melakukan perbuatan melawan hukum selain macam-macam perbuatan di atas tadi? Jawabannya adalah iya. Ketika melanggar subjektif orang lain, maka penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum, termasuk dalam perilaku melawan hukum. Jadi ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat. Yang pertama adalah perlindungan preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Kedua adalah perlindungan represif, artinya untuk yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sekian dari saya, semoga materi-materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.